Alhamdulillah, kita lanjut yang kemarin Jumat yang lalu tentang keutamaan daripada Nabi ketika naik di langit berjumpa dengan Allah, yaitu mengenai tentang sholat. Sehingga Allah telah berfirman dalam ayatnya, waqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahil akbar. Dirikanlah sholat. Nah, makanya ayat Allah mengatakan waqimis sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat, tegakkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Jadi kalau kita tidak mendirikan sholat secara sempurna, maka sia-sia hidup kita. Sia-sia. Inna sholata, kenapa di dalam sholat itu kita harus igamakan, kita harus dirikan? Karena di dalam sholat itu mencegah dari segala kemungkaran yang kita akan perbuat, yang kita akan lakukan. Makanya kalau di dalam sholat itu kita lakukan dengan cara khusyuk, wudunya bagus, sholatnya bagus, maka semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik akan terhindar, akan dijaga oleh Allah. Karena di dalam sholatnya bagus, dijaga Allah dari segala kemaksiatan, ucapan yang hina, ucapan yang jelek, ucapan yang membuat hati orang sakit, ucapan yang membuat orang yang tidak senang kepada ucapan seorang hamba, apalagi muslim. Jadi itu tercegah semua. Perbuatan dulu, tangan kita sering pegang barang-barang orang yang tidak diridhoi, diambil tanpa izin, pakai sendal tanpa izin, itu semua dicegah oleh Allah. Kenapa? Yang mencegah apa? Sholatnya kita. Yang mencegah apa? Dalam perbuatan, karena cahaya sudah datang dalam tubuhnya, dalam hatinya, sehingga perbuatan-perbuatan yang Allah tidak inginkan tidak mau. Pasti perbuatan yang baik yang dilakukan. Karena tansyai anil fahsyai wal munkar. Tanha anil fahsyai, mencegah daripada perbuatan keji. Perbuatan keji itu sifat kata-kata keji, kata-kata munkar, kata-kata yang tidak bau, yang kata-kata buruk. Itu kan gak enak didengar, gak bagus. Maka hilangkan semua itu. Yang dapat menghilangkan semua itu adalah sholatnya kita. Makanya sholat jangan ditinggalin. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah kamu sholat seperti apa, bagaimana aku sholat, kata Nabi. Caranya Nabi bagaimana, rukunya bagaimana. Ini ada rukunya kayak bukan ruku, nggak tahu cara rukunya, sujudnya, tangannya nggak seperti kayak perempuan saja begini. Nggak ngerti hukum, nggak ngerti ruku. Iktidalnya bagaimana, at-tahiyyatunya bagaimana. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang menggerakkan tangannya. Nggak usah, nggak pakai gerak-gerak, nggak disuruh kok bergerak. Terus tenang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begini saja, khusyuk saja, jangan pakai gerak-gerikan. Ada juga tulis la ilaha illallah, udah betul. Tapi kalau niatnya main-main, batal. Kalau tidak apa-apa, tergantung niatnya. Seperti itu. Kenapa? Karena itu ketika dia khusyuk di dalamnya, maka tercegah dari segala kejelekan. Pasti dia melakukan kebaikan, ucapannya baik, pandangannya baik, pikirannya baik. Anil fahsya, mencegah segala. Makanya orang-orang saleh itu hatinya tenang kalau dalam ibadah, senang kalau jumpa dengan Allah. Kenapa? Mendapatkan kenikmatan, lezatnya iman, kedapatan di dalam sholat. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah, Imam Ali, Sayyidina Ali, menantu dari baginda Muhammad, suami dari Fatimah az-Zahra, itu ketika dipanah dalam badannya, ada panah dalam badannya, itu dicabut ketika di dalam sholat. Saking khusyuknya Imam Ali. Jadi kalau orang sekarang operasi kan dimasuk dalam situ, operasi disuntik bius dulu supaya tidak rasa sakit. Ini tidak pakai suntik bius. Imam Ali nggak pakai suntik bius, sholat. Langsung sholat. Ya nanti kalau saya sholat, cabut panah yang di belakang saya. Baik. Ya Pak. Sholat. Allah baru takbir. Allahu Akbar. Ketika takbirnya Imam Ali, langsung panah dicabut satu-satu. Tidak ada rasa sakit pun, sedikit pun tidak ada. Kenapa? Hatinya hadir kepada Allah. Kalau kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan panah, gigi nyamuk saja. Ada gatal lagi, panah garuk lagi, ini semua. Kenapa? Khusyuk kurang. Hadirnya sama Allah itu kurang. Jadi bagaimana kita bisa dapat menikmatkan lezatnya? Sampai salah satu dari habaib
mengatakan ketika aku dalam sholat sampai saya junub 70 kali. Di dalam sholat saya sampai junub 70 kali. Saya lezatnya dia, nikmatnya dia ibadah sampai keluar. Maaf, air anu. Kenapa? Saking nikmatnya dia dalam sholat. Dalam sholat dia mendapatkan kelezatan imannya, kelezatan dalam ibadahnya, khusyuknya dalam ibadahnya, karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, karena sholat itu jangan main, jangan bercanda. Takbir, sholat berjamaah hadir. Baca Quran juga begitu, khusyuk baca Quran. Jangan main-main, karena di dalam Al-Quran ini baca kita berguna aja, berbicara dengan Allah. Apa kata Allah? Waqimus sholata. Kita kan baca. Jadi dirikanlah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu berguna aja kepada Allah, berbicara dengan Allah. Bukan bicara kepada yang lain, tapi kamu berbicara kepada Allah. Ketika setiap 5 waktu kamu berhadapan dengan Allah, apa keluhanmu, apa aduhanmu, apa yang kau inginkan dan hajatmu kepada Allah, Allah ijabahkan dan Allah kabulkan dengan semua apa yang kau minta. Apalagi dalam sujud kau mohon kepada Allah, Allah kabulkan. Makanya dalam sholat seindah-indahnya ibadah, sebagus-bagusnya ibadah, tidak ada yang dapat mengalahkan dekatnya dengan dirinya kepada seseorang, kepada hambanya, yaitu kepada Tuhan. Nggak ada. Semua nikmat kalau kita dekat Tuhan. 5 waktu kita dipanggil. Setiap 5 waktu kita dipanggil, datang cepat untuk menghadap Allah. Apa keluhanmu? Apa yang kau inginkan? Apa hajatmu? Apa yang kau keluhkan? Minta semua. Bicarakan kepada Allah. Ya Allah, saya begini. Apa solusinya ya Allah? Tolong bukakan pintu hati saya. Pasti Allah berikan jalan. Allah pasti berikan jalan. Tidak mungkin Allah tidak berikan sesuatu. Kenapa saya miskin terus tidak pernah meningkat? Pasti minta sama Allah. Jangan minta sama manusia, tapi sama Allah saja minta. Allah berikan jalan. Harus kau begini, harus begini. Kenapa? Karena itu adalah aduan kita. Kalau sama manusia minta, 1 kali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali tidak bakal cukup. Seperti itu. Kenapa? Mencegah wal munkar, kejelekan. Fahsya itu jelek, kotoran, ya. Munkar sesuatu yang rusak, ya. Wal zikrullah, selalu mengingat Allah. Wa zikrullahu akbar, mengingat Allah yang maha besar. Begitu. Famusallil muqimul lis-salata, orang yang salat di dalam salatnya, mendirikan salatnya di salati kama amara Allah wa rasul, seperti perintah Allah dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Tanha salati, dicegah salatnya. Anil fi'lil ma yakrahu Allah, sesuatu pekerjaan yang Allah benci. Ya, makanya tadi yang saya katakan tadi, yang Allah tidak suka, Allah cegah. Kenapa? Dalam salatnya bagus. Mislu hadhihi sifatil mazkura wa ghairiha min makarih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Lihat cara Nabi sholatnya, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, mutmainnanya, bilgadar subhanallah. Harus ada iktidal apa? Bilgadar subhanallah. Jangan langsung pelan-pelan, sujud pelan-pelan, baca pelan-pelan, baca bilgadar subhanallah. Ada sembahyang buru-buru, takut terlambat. Ya jangan, bukan begitu. Tidak usah takut sama Allah, takut sama manusia. Takut ketinggal. Waktu mau nonton film, cepat deh. Jangan, gara-gara film kau cepat, sehingga dalam sholatmu nggak khusyuk, nggak hadir hati kepada Allah. Habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Famusalli ala tiba wa tidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ala wajhi alladhi nagalathu ulama'il ummah min as-salaf wal khalaf. Kalau orang beribadah kepada Allah SWT, menghadap pada Allah alladhi tarakalahu ulama, seperti mana ulama-ulama terdahulu kita, dari salafnya kita, dari khulafnya kita, dari ulama'nya kita, mereka ketika itu mengatakan demikian, melakukan demikian dengan secara baik, tertibnya, adabnya dalam ibadah kepada Allah SWT, itu penting semua. Harus ada. Ikuti orang-orang saleh, pakai siwak, pakai baju putih, pakai parfum, semua dapat pahala. Yang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang terbaik. Tidak mengajarkan sesuatu yang Nabi mengajarkan, mengagwalu wa af'alu wa harakatu, semuanya manfaat di hadapan Allah.
Makanya jangan yang sembarang pakai baju kos. Baju kos gambarnya tengkorak. Menghadap Allah gambar tengkorak. Ya, mana adabnya? Nggak ada adabnya. Di hadap Allah pakai baju kos biasa. Ya kalau sholat sendiri nggak ada masalah, tapi lebih baik jangan pakai gitu. Menghadap Allah pakai gamis kek, baju koko kek, yang rapi kek, boleh baju batik boleh tapi rapi harum kek, nggak ada masalah. Yang penting ada adab di dalam sholat tersebut. Yang penting para ulama kita alimah minas salaf wal khalaf dan takut kepada Allah radhiyallahu anhum. Semoga Allah berikan keriduan kepada mereka. Wa huwal musallil ma'duda indallah, karena mereka orang yang mendirikan sholat terhitung di sisi Allah. Minal muqimin. Terhitung apa? Terhitung apa? Orang yang mendirikan sholatnya, wal hafidin 'alaiha, dan orang terjaga di dalam sholatnya. Mudah-mudahan kita seperti itu, terjaga. Imam Haddad itu setiap dia sholat gak pernah alpa dalam perjamaahnya, tidak pernah alpa dalam takbiratul ihramnya. Semua muridnya jadi wali besar, wali kutub, bukan lagi wali biasa, wali kutub. Semua muridnya jadi wali kutub. Imam Haddad, termasuk muridnya juga sebagian daripada Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu muridnya Imam Haddad, pada sempat berjumpa dan berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Makanya kenapa kita harus mendirikan, kita jaga sholat itu? Karena Nabi susah payah naik Isra Mi'rajnya, bermunajat kepada Allah, 50 menjadi 5. Jadi harus kita jaga daripada kehati-hatian untuk menjaga sholat tersebut. Jaga hatinya Nabi Muhammad, jaga perasaannya Nabi Muhammad. Nabi sudah meringankan, sudah berusaha payah, sudah bermunajat, sudah bersikeras untuk ya Allah supaya umat saya menjadi ahli ibadah di dalam sholatnya, tidak meninggalkan sholatnya. Karena sholat itu nanti yang pertama kali ditanyakan oleh Allah sholat. Apa yang ditanyakan pertama kali? Sholat. Bukan harta yang ditanyakan, bukan cakep, bukan bodinya bagus, bukan cantiknya, bukan badannya mahal, bukan segala-galanya, bukan yang ada di bumi ini yang tidak manfaat ditanyakan, tidak. Yang ditanyakan sholat. Setelah sholat apa yang ditanyakan oleh Allah? Birru aba'ukum tabarra abna'ukum, berbakti kepada orang tuanya. Setelah itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa inna salata surat tahira, karena di dalam sholat itu gambaran yang nampak sholat, jelas sholatnya, ada yang dilakukan, harakatnya ada, tertilnya ada, semua nampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqa batinal kaliya kami sholat. Makanya hakikanya apa? Batin ini. Makanya harus bersih. Dalam sholat itu jangan pikiran enggak, otakmu jangan pikiran enggak. Allahu Akbar. Tidak usah, tidak ada pikiran dunia, tidak ada sudah. Tidak ada pikiran pekerjaan, hilang semua. Duhur, asar, maghrib, isya, tidak ada pikiran. Di depanmu ada Allah. Hanya Allah di depanmu. Tidak ada pikiran, main grab, masuk lagi yang itu. Apa namanya? Orderan. Jangan mau pikirkan orderan. Di depanmu Allah sudah itu. Yang berikan kau rezeki orderanmu. Semua itu Allah yang kasih. Jadi Allah. Oh ada, tidak ada urusan itu. Sekarang saya dihadap Allah. Saya tidak mau mikir dunia, hanya mikir Allah. Setelah saya mikir Allah, menghadap Allah, hak Allah sudah diberikan. Masya Allah, orderan makin banyak. Kenapa? Berkah, sukses. Walitamam, kesempurnaan laha illa biiqamatiha jami'an, untuk mendirikan segalanya, menguatkan segalanya, membersihkan segalanya, dicintai segalanya. Itu. Fa amma suratul dhahirah, adapun surat dhahir tadi kan batin. Surat dhahirah fa'il qiyam wal qira'ah war ruku'. Itu dhahirnya. Ada diamnya, berdirinya, ada rukunya, ada bacaannya, ada sujudnya, dan sebagainya. Minat dhaifus salatul dhahirah, saking lemah-lemahnya, seorang lemah-lemahnya pasti mendapatkan pahala. Itu salat jaga. Sabar ali ta'ah, sabar ani ta'ah, bangun tengah malam, sholat tengah malam itu harus sabar. Berat kan? Sholat tengah malam itu berat, tapi harus sabar. Memang begitu, tapi derajatnya tinggi, amalnya bagus, ampunannya hebat. Kenapa? Terjaga dari sholat itu. Makanya sholat itu jangan sampai. Imam Haddad ini menjelaskan tentang sholat,
begitu ringkasnya daripada salaf. Salaf ini adalah tasawuf yang diringkas oleh daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Muhammad Al-Ghazali. Wa ammal haqiqatul batinah fa mithlul khusyuk wal hudurul qalb. Batinnya apa? Hadirnya hatimu, khusyuk di dalam salatmu. Itu batinnya. Wa kamal ikhlas, harus ikhlas dalam salat. Jangan kayak dipaksa disuruh sama salah bersolat. Ada kan orang begitu. Tapi kau sembahyang. Gue kasih uang. Ada lagi salat Jumat sakit tunas, sakit malam. Salat Jumat nanti ada makanan di sini baru pergi salat Jumat. Ada makanan di situ, ada pertemuan kidui. Jadi salatnya karena makanan, salatnya karena uang, salatnya karena harta. Nggak ada manfaat. Tapi pahala dapat, tapi manfaatnya nggak ada, berkahnya kurang. Karena tidak ikhlas. Watadabbur, menghayati bacaan, menghayati ruku dalam sujudnya semuanya. Watafahum, paham lil ma'anil Quran, tentang arti dalam Al-Quran. Makanya itu kalau Habib Umar biasa setiap Ramadan itu Habib Umar jadi imam, kita makmumnya semua. Setiap dia baca tentang adab, murid-muridnya itu di belakang masih berteriak Allah. Ada yang pingsan, ada yang jatuh. Kenapa? Ngerti arti dalam Al-Quran, ngerti apa yang dibaca Habib Umar, tahu, paham dan bacaan Umar, sehingga dia tidak kuat dengan siasat. Begitu banyak dosa yang selalu dilakukan di hadapan Allah, sehingga ketika dia dengarkan ayat tersebut, dia takut dan meneteskan air mata sehingga pingsan. Itulah orang-orang yang bersih hatinya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pun seperti itu. Amin. Wa tasbih wa nawbi dhaif as-salat al-batiniyah fa dhahir as-salat haddun bil badan wal jawari wal batin as-salat haddul qalbi wasyir. Jadi bedanya itu zahir sama batin. Fa dhahir as-salat haddun bil badan wal jawari, badan serta anggota badan. Wal batin, adapun batin haddul qalbi wasyir, hati dengan sir yang tidak kita sangka-sangka dapatkan. Makanya ada dapat ilmu ladun hati langsung bersih, langsung nampak. Kenapa? Nah, kayak Salim Alim, panggilannya Alim. Itu nggak tahu baca Quran itu, nggak tahu baca sholat nggak tahu. Tapi ikut saja sembahyang, tapi hati masya Allah. Berarti hati bersih. Makanya doanya itu biasa dijabahkan. Orang seperti itu doanya kabul karena nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Yang kasih marah-marah. Biasanya itu anak muda yang kasih marah-marah. Itu bahaya doanya itu. Jangan sampai kau dikasih doa yang tidak. Ya, mudah-mudahan kita semua terjaga daripada jelek, terjaga daripada kemungkaran dengan sholat kita, dengan Al-Quran kita, dengan bacaan kita, dengan majelis-majelis kita, sehingga kita berubah 2026 menjadi baik lagi, bertambah takwa iman kita, bertambah ibadah kita di hadapan Allah, bertambah kegiatan